Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Mungkin baiknya saya juga ikut sharing dengan pertanyaan-pertanyaan tadi agar eh, kita sama-sama belajar tentang keistimewaan ibadah yang memang diistimewakan oleh Allah. Dan mohon izin ingatkan kalau ada yang terlewat ternyata, karena saya nanti di pertanyaan kelima baru saya mulai catat. Saya tadi kira setiap pertanyaan langsung ditanggapi. Memang di dalam Al-Quran ada 3 aspek ya yang Allah selalu gandengkan dengan masalah perintah sholat. Ada khashi'un, ada daimun, ada yuhafizun. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, khashi'un itu menunjukkan sholat itu harus ada keterhadiran hati. Daimun itu menunjukkan sholat itu mesti dilakukan secara istiqamah, terus menerus. Tidak boleh saat susah saja. Banyak orang kan banyak piutangnya baru dekat masjid, menangis-nangis berdoa. Begitu lunas semua utangnya, nah lupa lagi jalan ke masjid. Akhirnya tidak boleh. Ada daimun, harus continue di semua kondisi. Ada yuhafizun. Yuhafizun ini menjaga gerakan-gerakannya dan bacaan-bacaannya, termasuk pemahaman yang tadi saya sampaikan tadi, pemahaman terhadap bacaan. Nah, tadi ditanya kira-kira apa tipsnya? Masya Allah, kita sudah dapat tadi jawaban. Salah satu tipsnya adalah pahami apa yang dibaca. Ya betul. Ayat itu turun ketika memang minuman keras belum diharamkan. Minuman keras itu diharamkan secara bertahap. Karena jahiliyah dulu sebelum datangnya Islam, minuman keras itu jadi minuman hari-hari. Sehingga pertama turun dulu, jangan sholat kalau lagi mabuk. Kemudian minuman keras itu bahagian dari minumannya syaitan, harus dihindari. Ada tahapannya sampai minuman keras diharamkan. Tetapi poin yang memang mesti disosialisasikan adalah larangan ketika mabuk itu, dan itu dijelaskan dalam asbab wurudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk khusyuk ini kalau pengalaman kita yang lama, saya kira memang perlu kita membiasakan diri belajar seperti apa yang dikatakan Pak Nur Samsu tadi. Ada hadis Nabi mengatakan, man arada ayatakallamu ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berkomunikasi atau bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini banyak, berzikir, tadarus Al-Quran, belajar mengetahui arti. Seperti tadi yang dikatakan Pak Ustaz. Bagaimana kalau kita mau khusyuk itu harus minimal harus tahu maknanya apa yang kita baca. Jadi harus belajar, banyak belajar. Ada pengalaman pribadi, kalau pengalaman pribadi setiap hari, memang selalu kita mesti ikuti itu apa yang sebenarnya yang selalu kita komunikasikan dengan Allah. Kita perlu belajar, perlu pembiasaan. Jadi saya pikir perlu diulang-ulang Pak Ustaz. Ya, saling mengulangi apa yang kurang kita ulangi, yang kurang kita tambah lagi. Itu saya kira dengan forum seperti inilah barangkali salah satu forum yang perlu dilestarikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat itu adalah keteguhan kita atau kekhususan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada perbedaan antara salat fardu dengan salat sunat dalam segi pembacaannya itu? Kadang-kadang kalau saya melihat seseorang itu setelah salat fardu, tapi salat sunatnya seperti dipercepat. Nah, bagaimana dengan, apakah ada perbedaan antara salat sunat dengan salat fardu? Nah, itu saya sunat. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dari pada Ustadz untuk bersedia mengisi pengajian kita pada malam hari ini. Dan sekedar informasi,
Insya Allah beliau akan mengisi setiap minggu pertama di awal bulan. Jadi kalau beliau tidak berhalangan, insya Allah setiap sekali sebulan beliau mengisi di sini. Mungkin nanti dengan tema-tema yang berbeda. Saya tertarik tadi Ustadz yang keranjang itu ya. Jadi memang ya salah satu aspek itu ya meskipun dia bermaksiat tapi minimal adalah sedikit yang dibersihkan. Gitu. Saya tertarik itu. Cuman ada sedikit saya mau sampaikan. Kebetulan saya ini penggemar kajian sufi, kajian tasawuf. Itu dari pengajian yang pernah saya ikuti. Ulama-ulama sufi itu mengatakan bahwa kunci khusyuk dalam sholat itu sejauh mana seseorang itu mengingat Allah di luar sholat. Jadi bagaimana dia senantiasa menjaga dirinya di luar sholat, itulah nanti yang akan membuat sholatnya khusyuk. Jadi jangan mimpi ini menurut ulama sufi, Ustaz, jangan mimpi mau khusyuk di dalam sholat kalau di luar sholat kamu ndak zikir, kamu ndak ingat Allah. It is impossible kalau orang bilang. Bahkan lagi ada juga ulama sufi lain mengatakan kalau masih ada batas antara sholat dengan tidak sholat, itu istilahnya bagi ulama sufi itu belum sampai ke tingkat ma'rifat. Karena kalau dia sudah tingkat ma'rifat, tidak ada lagi beda antara dia sholat dengan dia tidak sholat, karena sama-sama terus mengingat Allah. Jadi ini intinya sebenarnya ini mohon maaf bertentangan dengan teori Pak Nur Samsu, bahwasanya bagaimana mengingat Allah, bagaimana zikir itu tidak pernah berhenti. Jadi mau masalah bacaan barangkali tidak terlalu ini ya. Kalau bagi sufi artinya itu bagaimana terus mengingat Allah. Dan itu tadi jangan mimpi kalau kita tidak banyak berzikir di luar sholat, mau khusyuk dalam sholat meskipun kita tahu bacaan itu katanya mustahil. Itu saya mau tanya, apakah memang seperti itu, Ustaz, yang mungkin kita punya tanggapan lain? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abudallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah seolah-olah kita sedang melihat Allah. Kalau Allah tidak bisa kita hadirkan perasaan bahwa dia sedang dilihat, maka yakinkan diri bahwa Allah pasti lihat kita. Orang yang seperti pendekatan pejabat tadi ya, tidak mungkin ada orang yang ketemu gubernur misalnya, bajunya compang-camping, robek-robek, lalu dia sambut gubernur dengan itu, tentu tidak. Karena dia akan menghormati, menghargai apa yang dia lihat kalau itu adalah orang terhormat. Dan Allah ketika kita menghadirkan perasaan bahwa kita sedang melihat Allah, atau minimal Allah sedang melihat kita, maka kita tentu tidak akan sembrono dalam melaksanakan sholat. Yang kedua, ada dari Nabi SAW dalam hadis yang lain. Nabi mengatakan, "Shalli sholata muwaddi'in." Sholatlah seolah-olah ini sholat terakhirmu. Coba kita bayangkan, misalnya ya, seolah-olah ya, kita disampaikan malaikat, Pak, 1 jam lagi ini ya, saya kasih waktu 1 jam, setelah itu saya cabut nyawanya. Pertanyaan sederhana, apa kira-kira yang mau kita lakukan terakhir? Apakah mencuri, berzina, minum minuman keras? Pasti logika kita akan naik. Wah, kalau saya dicabut nyawaku dan yang terakhir ini keburukan, celaka saya. Maka ketika itu bisa kita hadirkan dalam sholat, maka tidak ada jalan lain kecuali kita akan memaksa diri harus saya khusyuk. Jangan-jangan ini terakhir. Dan ada hadis yang mengatakan Allah akan bangkitkan kita sebagaimana kita meninggal. Dan tentu kita tidak mau kita meninggal dalam keadaan kita sedang mencuri misalnya. Saya baru tadi dapat video, ada masjid di Malengkeri yang terekam CCTV itu. Ya. Coba bayangkan ketika itu dilakukan lalu malaikat maut datang. Subhanallah. Na'udzubillah.
Nah, ini tips dari Nabi SAW agar kita menghadirkan kekhusyuan itu, supaya kita bisa menutup kehidupan kita ini dengan segala kebaikan. Dan itu rahasia kenapa Allah menyembunyikan kapan kita mati. Itu diantaranya. Tentu ada hal-hal yang lain, termasuk di dalam Al-Quran yang mudah-mudahan dengan tambahan ini kita sudah punya gambaran ya. Kenapa penting dan bagaimana caranya kita untuk menghadirkan kekhusyuan itu. Nah, terkait dengan sholat, tidak perlu terlalu memfokuskan pada pemahaman, yang penting ini mengingat Allah. Di satu sisi itu menjadi hal yang baik dan perlu untuk orang-orang yang memang belum punya kemampuan untuk memahami. Jadi tidak paham bukan berarti sholat itu harus ditinggalkan. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, aqimis salata lidzikri. Memang esensinya sholat itu adalah bagaimana mengingat Allah. Ya. Dan kalau kita melihat struktur secara filosofis, ya, sholat itu mulai dari takbir, kita katakan Allahu Akbar. Ini adalah motivasi untuk kita tidak mudah putus asa dalam kehidupan kita di luar masjid. Ada yang ternyata dipecat dari kerjaannya, ada yang tiba-tiba bangkrut. Kita memaknai sholat ini dengan mengatakan Allahu Akbar. Ini masalah semuanya kecil. Karena Allah kita selalu katakan maha besar. Dan itu secara filosofis itu akan menjadi solusi strategis untuk menghadapi segala problematika kehidupan. Dan betul, sholat kita di masjid ini bukan hanya sekedar pelaksanaan ibadah di masjid, tetapi bagaimana menghadirkan nuansa ibadah ini dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kita masuk masjid, kita lepaskan sandal, ya, masuk masjid semuanya sama, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lainnya. Ini untuk membuat kita lebih rendah hati terhadap apa yang sudah kita miliki, dan tidak boleh ada perasaan bahwa saya lebih bagus, lebih hebat, lebih terhormat dari yang lain. Tidak. Salat ini makna filosofisnya adalah ketika kita sujud semua, dan itu sama rata. Ketika ruku semua, dan itu sejajar semua. Tidak ada orang yang boleh saya sholatnya harus di atas kursi tersendiri, kecuali yang sedang sakit, ya. Tapi kalau ada orang yang merasa terhormat lalu mau sholatnya lebih tinggi dari yang lain karena jabatannya, kebangsawanannya, justru ibadah sholatnya itu menjadi tidak berarti di mata Allah. Artinya apa? Gerakan-gerakan ini bukan hanya sebuah gerakan, tetapi secara filosofis ini menjadi satu tatanan satu aturan yang bisa memperbaiki tatanan kehidupan kita di dalam bermasyarakat. Kalau kita memaknai itu semua. Tapi lagi-lagi kuncinya adalah mencoba untuk memaknai dan memahami. Itu kuncinya. Bahwa ada orang yang belum mampu memahami, cukup memaknai saja. Karena mungkin terbatas kemampuannya. Tetapi keinginan dan motivasi kita untuk selalu belajar itu harus ada. Harus ada keinginan. Seperti tadi, tidak perlu paham bahasa Arab secara total. Tapi minimal luangkan waktu untuk baca itu bacaan sholat, baca artinya, renungi artinya. Oh, ternyata luar biasa sekali ini bacaan-bacaan sholat ini maknanya. Cukup pahami dulu itu untuk bisa menghadirkan kekhusyuan yang lebih hebat lagi. Karena lain rasanya, Pak. Kalau kita berdoa dan kita paham apa yang kita minta. Coba ada bapak-bapak yang dikejar-kejar misalnya debt collector, kemudian berdoa minta supaya di utangnya itu dilunaskan. Pasti khusyuk sekali, Ki. Ketimbang doanya misalnya dalam bahasa Arab yang kita tidak pahami. Tapi kan tentu doa-doa sholat ini tidak boleh dikonversi dalam bahasa Indonesia. Maka memang tidak boleh tidak. Kita mesti belajar. Nabi saja disuruh oleh Allah. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, tambahkan ilmuku. Artinya apa? Nabi saja disuruh belajar. Tingkatkan pengetahuanmu. Minimal terhadap ibadah-ibadah yang rutin yang kita lakukan, agar kita ini tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah kita capai. Masa untuk dunia kita mau dikasih jabatan ini, minta jabatan lebih tinggi, kan? Kita selalu berupaya itu, ambisi untuk itu. Sehingga kalau itu juga kita hadirkan dalam ibadah, dalam sholat, masa saya tidak paham terus itu apa artinya Alhamdulillahirabbil alamin. Masa saya tidak mau pernah tahu
tidak mau punya keinginan untuk tahu apa itu artinya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, padahal sudah puluhan tahun kita